Quraisy ya, atau orang-orang Quraisy waktu itu ya, karena dia bersekutu dengan Kinana, maka mereka terlibat juga perang membantu Kinana. Nah, dikisahkan oleh baginda Rasul saat itu, kata beliau, saya ikut menyiapkan peralatan-peralatan perang, ikut berperang bersama dengan para pamannya pada saat itu, menyiapkan anak panah, kemudian menyiapkan tombak dan senjata yang lainnya. Nah, poinnya apa? Jadi Nabi juga selain ikut dalam menyelesaikan masalah masyarakat dalam Hilful Fudul, kita pernah bahas pada pertemuan atau video sebelumnya, juga terlibat berbisnis ya dengan saudagar Makkah pada itu. Nabi juga ternyata ikut menyelesaikan ya konflik, bahkan beliau terjun langsung dalam medan peperangan pada waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman sekalian, kita masih di program serial video pendek Sirat Nabawiyah, membahas cara hidup baginda Rasulullah SAW dalam beberapa menit ke depan. Dan pada video-video sebelumnya kita sudah bahas masa remaja Rasulullah SAW, di mana pada masa ini beliau dilatih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memiliki beberapa skill, ya, termasuk diantaranya kemampuan bisnis, entrepreneurship, dan ya, pada bahasan sebelumnya kita juga sudah bahas tentang kemampuan komunikasi dan diplomasi. Ada satu skill lagi yang akan kita bahas secara detail ya, walaupun dalam beberapa pertemuan saya sempat singgung sedikit ya, tentang tarbiyat al-askariyah qabla nubuwah ya, jadi pendidikan militer ya sebelum kenabian ya. Nah, bagaimana konkretnya sebagai pengantar bahwa tidak bisa dinafikan dalam sebuah peradaban atau dalam membangun sebuah peradaban, peran militer ini penting ya, apapun ya, bahkan bagi kita yang tidak suka perang sekalipun, ini tidak bisa dinafikan ya. Artinya baik secara pribadi ya, personal ya, untuk mempertahankan diri kita, ataupun dalam konteks yang lebih luas, dalam konteks negara ya, negara kita yang hari ini kita nikmati kemerdekaannya, teman sekalian, itu tidak mungkin dilepaskan dengan peran jihad ya, perang gitu ya. Hampir semua negara manapun ya, sebagian besar ya, kecuali kemerdekaannya diberikan oleh penjajah, lain soal ya. Tapi secara umum ini tidak bisa dinafikan. Ini dalam konteks menegakkan sebuah peradaban. Dan karenanya nanti kita lihat ketika Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, di antara pilar yang beliau tegakkan, di antara sekian banyak pilar-pilar itu adalah pilar ya, militer. Jadi beliau menyiapkan pasukan militer ya, dan ini tidak mungkin dihindari, nggak mungkin nggak ya, karena beliau tahu sebentar lagi akan ada pasukan kafir Quraisy yang akan mengancam mereka. Di dalam negeri Madinah ada juga orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi yang juga akan mengancam mereka. Jadi kalau ada seorang pemimpin gitu kan yang menafikan ya tentang pentingnya kekuatan militer ini, wah, dia tidak sempurna menjadi seorang pemimpin. Nah, jadi seorang pemimpin ya, saya ulangi lagi, dia harus memikirkan hal ini ya, sebesar apapun negara ya, dia harus di backup oleh kekuatan militer. Lagi-lagi ini dalam konteks bangun peradaban. Nah, secara personal juga demikian. Dan ini sering kita abaikan ya. Jadi memiliki jiwa militer ya, atau askari ini bagi anak-anak ya, itu akan melahirkan kemandirian. Ya. Karenanya Allah Subhanahu Wa Taala tahu tentang hal ini. Untuk itu, di antara masa-masa remaja Rasulullah, dia usia 12 sampai nanti usia 30 tahun sekian ya, di antaranya yang dididik oleh Allah juga adalah pada dirinya adalah kemampuan militer ini tadi. Dan hal ini paling tidak tercermin dalam riwayat, misalnya baginda Rasul SAW dikisahkan pada usia belasan tahun, 15 sampai 20 tahun ya, pernah ikut perang bersama dengan para pamannya yang dikenal dengan perang Fijar.
Ya. Apa itu perang Fijar? Perang Fijar ini, teman-teman sekalian, terjadi pada usia 15 sampai 20 tahun usia Rasulullah SAW, sekitar 5 tahun, yang dimulai ya dari pertentangan, ya, peperangan antara kabilah Hawazin dan kabilah Kinana. Ya. Jadi dikisahkan ada seorang pedagang dari kabilah Bani Hawazin ini yang namanya Nu'man bin Munzir. Nah, Nu'man bin Munzir ini ya, dia mengirimkan kafilah dagangnya ke Mekah. Ya, mengirimkan kabilah dagangnya ke Mekah, disambut oleh Barrad bin Qais, ya, dari kabilah Bani Kinana. Ya. Nah, untuk diketahui, kabilah Bani Kinana ini merupakan sekutu Quraisy. Dia ingin ya mengambil, atau kafilah dagang milik Nu'man bin Munzir dari kabilah Bani Hawazin ini ingin diambil atau paling tidak berada dalam kawasan Barras bin Qais ini dari kabilah yang lain, kabilah Kinana. Nah, di sisi lain ya ada Urwah ini dari kabilah Bani Hawazin, satu kabilah dengan Nu'man ya, yang juga ingin mendapatkan harta tersebut. Ya, jadi kafilah dagang ini ya yang dikirim dari Hira, Irak kalau tidak salah ya. Nah, terjadilah perebutan atau pertikaian ya antara Urwah dan Barrad, masing-masing memperebutkan kafilah dagang milik Nu'man bin Munzir ini. Dan singkat cerita, Barrad pun akhirnya membunuh Urwah. Nah, ini yang kemudian memicu peperangan. Maka terjadilah perang antara kabilah Bani Hawazin dan kabilah Bani Kinana sekian tahun lamanya, dan Quraisy ya, atau orang-orang Quraisy waktu itu ya, karena dia bersekutu dengan Kinana, maka mereka terlibat juga perang membantu Kinana. Nah, dikisahkan oleh baginda Rasul saat itu, kata beliau, saya ikut menyiapkan peralatan-peralatan perang, ikut berperang bersama dengan para pamannya pada saat itu, menyiapkan anak panah, kemudian menyiapkan tombak dan senjata yang lainnya. Nah, poinnya apa? Jadi Nabi juga selain ikut dalam menyelesaikan masalah masyarakat dalam Hilful Fudul, kita pernah bahas pada pertemuan atau video sebelumnya, juga terlibat berbisnis ya dengan saudagar Makkah pada itu. Nabi juga ternyata ikut menyelesaikan ya konflik, bahkan beliau terjun langsung dalam medan peperangan pada waktu itu. Nah, jadi artinya apa? Allah ingin mendidik menanamkan dalam diri nabinya atau calon nabi pada waktu itu jiwa-jiwa militer ini. Sehingga apa yang kemudian terjadi, teman-teman sekalian? Ketika baginda Rasul kemudian hijrah ke Madinah Al-Munawwarah dan terjadilah gesekan-gesekan fisik ya atau militer dengan berbagai kalangan pada waktu itu, dengan kafir Quraisy, dengan Yahudi, dengan kabilah-kabilah sekitar Makkah dan Madinah, Nabi ya, bisa mengatasi dan bahkan memenangkan serial konflik berdarah tersebut. Mengapa demikian? Karena pada masa kecilnya Nabi sudah ya, diajak atau kemudian sudah dididik ya, kalau bahasa komputernya itu sudah install dalam diri Nabi, dalam jiwa Nabi ya, file yang disebut dengan ya, tarbiyat askariyah, pendidikan militer, sehingga beliau tidak kaku ya, kemudian tidak sungkan dan sudah mengerti bagaimana cara menghadapi musuh, sehingga beliau ya disebutkan oleh para ulama seorang yang cerdas bukan hanya dalam hal berdakwah, cerdas bukan dalam hal pemimpin sebuah negara, tapi juga beliau sebagai seorang ahli strategi perang yang sangat handal. Serial peperangan yang terjadi di masa baginda Rasul pada waktu itu ya, dan dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin ya, misalnya perang Badar, kemudian perang Khandaq dan perang yang lainnya, itu bukan sekali lagi hadiah gratis, simsalabim, doa menang, bukan. Tapi tidak bisa dilepaskan dengan kemampuan Rasulullah dalam mengatur strategi perang. Misalnya perang Badar tadi itu ya, perang Badar itu kan 313 kaum muslimin melawan ya 1000 lebih pasukan kafir Quraisy. Luar biasa. Tapi dengan kecanggihannya beliau bisa memenangkan peperangan. Dalam perang apa lagi? Perang Khandaq. Ini yang terkenal sekali itu. Saya pernah nulis buku khusus tentang hal ini, teman-teman sekalian ya. Perang Khandaq, dan dari serial buku yang ditulis cukup paling tebal ya. Menang dengan bertahan, belajar dari perang Khandaq. Nah, dalam buku ini atau dalam riwayat dikisahkan bagaimana
Jumlah kaum muslimin yang tidak lebih dari 3.000 orang kemudian dikepung oleh pasukan Ahzab, pasukan sekutu pada waktu itu, ya, yang diprakarasai oleh orang-orang kafir Quraisy dan orang Yahudi, ya, jumlahnya lebih dari 10.000 tentara. Tapi dengan kecanggihan strategi Rasulullah dibantu oleh para sahabat dan tentu dengan izin Allah, ya, walaupun jumlah mereka jauh lebih sedikit, ya, dibanding dengan jumlah musuh pada waktu itu, tapi Nabi dan kaum muslimin bisa keluar sebagai pemenang. Ya, ketika sebulan lamanya dikepung, ya, kemudian mereka kabur, ya, pergi meninggalkan Madinah, dan Nabi dan kaum muslimin keluar sebagai pemenang. Nah, sekali lagi sebagai tambahan bahwa tarbiyat askariyah ini, ya, penting untuk kita tanamkan dalam diri anak-anak kita hari ini di tengah kecanggihan teknologi, di tengah anak-anak kita hari ini diracun oleh gadget gitu, ya. Tapi mestinya, ya, kita juga harus memasukkan, ya, elemen ini dalam diri anak-anak. Bagi Anda pemilik lembaga pendidikan, ya, rasanya penting, ya, untuk memasukkan kurikulum, ya, pendidikan militer, gitu kan, entah itu dengan olahraga bela diri, ya, misalnya silat dan seterusnya, atau misalnya paling tidak olahraga yang ada sekarang, ya, entah itu badminton atau kemudian futsal atau olahraga fisik yang lainnya. Saya suka sampaikan kepada teman-teman bahwa olahraga fisik itu penting, ya, dan itu bukan jempol, ya. Olahraga fisik itu artinya apa? Betul-betul fisik yang action gitu, ya. Jadi kalau nendang bola itu ya bukan pakai jempol, gol, nggak begitu. Tapi nendangnya betul-betul dengan kaki. Apalagi di masa pandemi ini, ya, saya mewajibkan kepada diri saya sendiri dan keluarga, ya, seminggu itu minimal 2 kali. Ya, 2 kali dan 2 kali olahraga. Keluar rumah betul-betul olahraga. Ya bisa 1 jam, ya, seperti saya punya jadwal rutin, ya, setiap Rabu pagi dan Jumat pagi biasanya, ya. Kalau tidak bisa pada 2 hari ini, saya akan cari hari lain untuk penggantinya. Ya, minimal 1 jam sampai 1 jam, ya, olahraga yang entah itu lari, jogging, atau sekedar memukul kok, ya, badminton, ya. Asal jangan olahraga catur saja, karena itu tidak akan mengucurkan keringat. Nah, ini penting, ya, dan terutama anak-anak kita, ya, sehingga tujuannya 2. Pertama, untuk menjaga kesehatan mereka, kemudian yang tak kalah penting lagi apa? Ya, menjaga psikologi. Ya, jadi psikologinya adalah psikologi orang yang siap menghadapi segala kemungkinan, ya, dalam dirinya, bukan anak-anak muda yang penakut, ya, tapi anak-anak muda yang pemberani. Nah, ini yang bisa sampaikan pada sesi ini. Kita ketemu lagi pada sesi berikutnya, insyaallah. Saya Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.